engineer-nya yang kayak, kok kayak gini sih hasil desainnya Oke. gitu kan, gue maunya A, B, C gitu. Ternyata tidak semudah. Halo Creative People, kita ketemu lagi di ADS Talks hari ini bersama saya Andang Lana. Kita akan ngobrol dengan Galuh, alumnus IDS Digital Design. Waktu itu namanya masih Digital Design, sekarang kita berubah jadi Digital Design and Illustration. Galuh ini angkatan masuk 2021. Satu. 2021 gitu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut aja ngobrol sama Galuh. Galuh. Oke, Galuh, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sebelum ini. Sebenarnya pertanyaan pertama adalah sebelumnya latar lu apa sih? Dunia kerja lu apa? Terus kenapa nantinya memilih ke desain di IDS kayak gitu? Gue dari dulu sampai sekarang memang kerjanya sebagai marketing di hospitality gitu. Fokusnya tuh lebih ke branding, komunikasi, strategi komunikasi, terus campaign kayak gitu sih Kak gitu. Terus selama gue kerja juga memang gue sering banget berkolaborasi dengan tim desain. Oke. Nah dari situ tuh gue curious ya, kayak penasaran gitu. Mereka tuh di belakang layar, creative thinking-nya tuh gimana sampai mereka bisa menghasilkan desain yang impactful. Nah itu pertama gue penasaran, intinya tuh dari penasaran aja gitu. Terus gue berpikir kenapa gue nggak ngambil sekolah desain aja ya untuk tahu gimana caranya menghasilkan sebuah desain gitu. Terus menuangkan ide-ide gue sendiri gitu. Nah waktu itu pas pandemi dan PPKM, jadi gue nggak ngapa-ngapain. Ya udah, akhirnya gue cek-cek apa gue mau kuliah lagi gitu. Pas riset-riset ternyata ada IDS dan deket juga sama rumah gue. Jadi kayak ya udah why not. Akhirnya ya udah gue registrasi lah. Tapi selama ini berarti pekerjaan lu yang gue tahu sekarang kan di F&B. Sebelumnya? Sebelumnya F&B. Dari F&B pertama juga. kali gue kerja 2029 tuh udah langsung di F&B. Ya, kantor lu apa namanya sekarang? Bas, Restonya restonya Bas, Bas. Bas Oke. Bar de Itu Tapas. apa? Restoran Spanyol, restoran bar sih. Jadi ada restorannya juga, ada barnya juga. Lu di sana sebagai marketing. Marketing manager. Oke, gitu. Nah, dari lu milih desain itu kan lu cuman kayak pengen tahu ya. Gue juga ngobrol sama lu dulu ya. Waktu dulu kan gue program head kebetulan untuk digital design dan ngobrol juga ternyata Galuh pengen pengen tahu sih. Ini biar gue tahu di dunia marketing juga ada dunia desain gitu ya, biar juga bisa mengarahkan kan gitu. Nah, setelah di IDS sebenarnya lu bisa mengaplikasikan itu nggak? Banget. Kayak Jadi gimana? semua ilmu yang gue pelajarin di IDS itu ternyata bisa dituangkan di segala sisi pekerjaan gue gitu. Ada contohnya misalnya? Contohnya kalau F&B pasti ada menu, Hmm. terus pasti ada layouting. Nah itu bisa dituangkan juga. Terus sekarang gue lagi pegang sosial medianya juga. Nah itu dari produksian, terus dari copywriting, terus dari campaign, konten dari Instagram itu gue yang brief Oke. juga gitu. Di bawah lu berarti ada tim banyak atau lu multitasking? Eh, ada dua, jadi gue punya satu desain grafis, sama gue ada satu marketing support. Oke. Tapi ya kita bertiga multitasking pasti. Ya karena emang, ya gue juga pernah berkunjung ya sekali ke restorannya Galuh waktu itu. Keren, keren Creative People. Datang aja, coba cari nanti bahas. Nah, kalau dari IDS itu sejauh ini ada apa ya? Gue nggak tahu ya gimana lu mengaplikasikan skill teknis ya tanda kutip. Kalau skill leadership, skill marketingnya lu udah punya gitu. Tapi kalau selama di IDS itu ada project yang menarik nggak waktu itu yang lu buat nih kayaknya gue sangat seneng ngerjain ini waktu sama pelajar. Ada beberapa. Mungkin aku kasih contoh dua ya. Yang pertama tuh UI gitu, karena itu sesuatu yang baru banget buat gue Kak. 2020 ke 2021 itu kan masa transisi ya, digitalisasi semuanya ya gitu. Jadi itu awal-awal dimana
baik instansi pemerintah, terus company, brand-brand besar itu beralih ke dari yang tadinya cuman website itu beralih ke aplikasi. Nah, itu sangat amat eh, apa ya, menarik buat gua gitu karena satu itu sesuatu yang baru, yang kedua sebelum masuk ke IDS tuh gue bisa dibilang kayak agak sedikit nggak tahu lah ya, mungkin bisa dibilang nggak tech savvy gitu, tapi ternyata pas masuk IDS gue diperkenalkan dengan kurikulum itu, mata kuliah itu kayak very interesting gitu, jadi ternyata gue bisa bikin apps. Gue bisa bikin website. Belajar Figma ya waktu itu? Figma Iya. ya, belajar Figma, dan hasilnya ternyata gue bisa ya, nggak. Oh, karena dosennya juga mungkin. Ya, dosennya waktu itu Kak Arya ya, Iya, dosennya amat sangat suportif banget, dan eh, memberikan dukungan moral gitu. Karena kan di antara teman-teman gue yang secara usia mungkin Dewasa paling lah. Nggak bisa dibilang gitu, tapi dewasa lah. paling dewasa, terus kayak ya itu tadi gue kayak kerja juga, jadi Ya. mungkin konsentrasi gue juga terpecah ya antara pekerjaan sama antara pekerjaan dan kuliah. Tapi thankfully dosennya sangat suportif, Ya. terus memberikan bimbingan meskipun di luar jam kuliah gitu. Jadi itu yang sangat amat membantu gitu. Terus tadi satu lagi ada dua. Satu lagi fotografi. Oh, fotografi tuh Fotografi Mas Ridwan. Mas Ridwan ya. Gitu. Dan kebetulan juga ternyata gua suka fotografi. Jadi sekarang untuk production fotografi, kemudian video itu gue. Soalnya waktu lu ngobrol sama gue yang menarik adalah kalau yang biasanya gue lihat kan anak-anak kan belajarnya adalah skill design, teknik desain, tapi lu apa membacanya tuh dari segi yang lain gitu. Bahkan kita bercandaan ya, wah kita bisa marahin anak desain nih, kalau apa lu udah belajar desain Iya, kan iya. kayak gitu sebenarnya. Makanya gue apa melihat wah, ada ya, kayak bilang maksud gue yang bisa switch gitu, apa ya, yang tadi kenapa maksud gue alasan lu yang udah terjawab juga, kenapa switch itu sih sebenarnya, switch dari apa dari marketing ke desain gitu sih. Nah tadi kalau udah itu sekarang berarti sekarang lu ngapain lagi ini Gal? Sehari-hari setelah lulus dari IDS? Setelah lulus dari IDS ya gue masih kerja. Di tempat yang sama? Atau? Di tempat yang sama. Tempat sama. Masih kerja di tempat yang sebelumnya masih di BAS juga? Atau di tempat yang beda? Sebelumnya masih di BAS juga. Oh, berarti dari kuliah? Dari sebelum kuliah. Dari sebelum kuliah sampai sekarang gue di masih BAS di itu? BAS, Oke. sampai sekarang gue masih di BAS. Gitu. Terus tadi kita sempat ngobrol ya, lu kayaknya ada juga sempat bikin apa, baking sourdough. Sourdough. Ya. Iya. Itu apa tuh? Iseng-iseng aja. Jadi again gue anaknya kayaknya iseng pengen tahu gitu ya. Jadi ada teman gue bikin kan apa namanya, Japanese milk bread gitu. Terus gue tanya, lu bikin ini pakai apa? Oh, bikin starternya dulu ini segala macam. Pernah gue coba awalnya tuh bikin tapi gagal. Terus iseng-iseng aja, berawal dari iseng. Jadi dia tuh cuma campuran tepung sama air yang lu kayak kasih makan setiap hari. Nah, lama-lama itu dia jadi yeast kan. Nah, terus gue berusaha baking, cek-cek resepi segala macem gitu. Ternyata bisa, terus hasilnya bagus kan. Hasilnya bagus, terus gue mulai bikin, terus kayak gue kasih ke teman-teman gue Kok nggak dibawa? Gue lagi nggak bikin. gue lagi nggak bikin. Terus ya udah, ternyata mereka bilang kok enak gitu. Akhirnya kenapa lo nggak jualin aja gitu. Terus akhirnya gue jualin tanpa brand, tapi gue pikir kayak kayaknya ini bisa jadi bisnis juga buat gue gitu. Nah, karena gue anak desain, akhirnya gue pikirin tuh ya kan, brand gue nantinya mau kayak gimana gitu. Jadi dari dari nama brandnya, terus dari logonya gitu udah jadi, tapi belum launching. Terus packagingnya udah, pokoknya semua dari A to Z. Lu yang bikin? Maksudnya lu yang? Iya, gue nyuruh temen gue sih. Gue nyuruh temen gue, tapi lo bikin kayak gini ya gitu, karena gue pengennya plastik gitu. Jadi ya
gue nge-brief aja gitu. Directing aja lah ya. Directing aja. Kita ada brand dulu ya, ada branding kan ya, kuliah branding. Ada Siapa dia? Lupa si gua. Kak Patricia kayak kalau nggak Oh salah ya, Kak Pet. Mbak Pet. Nah, Mbak Pet, iya benar-benar. Berarti kepake semua tuh ya. Semua kepake. Itu akan launching kapan rencana? Eh mungkin akhir tahun ini ya. Nanti aku kasih tahu deh. Aku kirimin endorse ya. Endorse tuh. Ya. Itu tuh online atau lu bikin tempat atau lu Online dulu. online dulu ya? Marketplace dulu. Berarti dari rumah? Dari rumah. Oke, dari rumah marketplace. Tadi lanjut yang sourdough. Itu ada brandnya, udah ada namanya? Udah, namanya Starter and Sons. Starter and Sons. Sons tuh? Sons itu gue terinspirasi dari apa namanya brand piano loh. Sounds. Sound, S-O-N. S-O-N, oke. Kalau di brand piano itu kan ada namanya Steinway and Sons. Nah, Steinway. Oke. Nah, starter sourdough gue itu namanya Starter and Sons karena kan si yeastnya itu namanya starter. Nah, Oke. karena si starter itu dia bisa beranak pinak jadi si dough-nya ini, jadi bread-nya ini. Nah, jadi gue bilangnya brandnya namanya Starter and Sons, which is kenapa Sons karena dari satu starter itu bisa menghasilkan roti-roti yang banyak gitu. Jadi si roti itu adalah anaknya tuh kan design double, thinking. jadi double ya, design thinking. Oke, Design oke. thinking. Nah, oh ya, sebelum gua lanjut, seberapa besar belajar desain itu terlepas ya, maksudnya ada yang di IDS juga, lu juga mungkin ada masukan dari tempat lain juga dari belajar di sumber lain juga. Seberapa besar itu membantu lu dalam pekerjaan lu yang dibahas atau mempersiapkan lu untuk yang sourdough ini? Sangat besar sih ya, sangat besar banget sih Kak, karena dari segala sisi ya, maksudnya dari segala kurikulum, terus mata kuliah yang gue pelajarin selama gue di IDS itu ternyata amat sangat berguna. Dari sekecil penentuan font, kalau misalkan di BAS ya, kayak gue mau bikin satu event, itu kan karena gue marketing, jadi gue yang akan brief dari awal nih konsep event gue mau seperti apa, nanti cara kita menyampaikan dan berkomunikasi ke audiens gue seperti apa, gue harus mengenali dulu audiens gue seperti apa. Itu satu. Yang kedua, dari situ nanti audiens gue ini umurnya dari umur berapa ya, berarti kan targetnya harus kita sesuaikan. Nah, kayak misalkan seumur-umuran kita nggak mungkin dikasih let's say desain-desain yang kita nggak mudeng gitu kan. Terus visualnya mau seperti apa, kayak visualnya mau seperti apa, bisa diterima atau enggak dengan brand yang gua ini kan. Terus konsep secara keseluruhan nanti mau apa, seperti post eventnya mau seperti apa, terus campaign-nya mau seperti apa gitu. Nah, gue inget banget dulu peralihan lagi ya ke dunia digital. Itu ada satu mata kuliah digital advertising. Nah, itu juga amat berguna gitu. Karena apa sekarang ini untuk menyampaikan sebuah pesan itu selain dari social media, secara produksian atau secara konten, kita harus ads. Ya kan? Nah, cara ads itu setiap hari ya, kalau kita berbicara dengan Meta, mereka ganti-ganti terus kan, kayak harusnya begini, yang tadinya terus setiap hari bahkan mungkin setiap minggu pasti akan diupdate. Nah, itu juga kita sebagai seorang creative people harus ngikutin terus. Nah, itu salah satu yang sangat amat berguna juga buat gue yang gue dapat dari IDS. Iya, apalagi dunia ini sekarang ya. Kalau sekarang gue bikin, gue gabung jadi advertising design. Jadi overall tuh semuanya di sana gitu. Oke, saat ini setelah sourdough, apalagi ada rencana apa lagi gak lu? Belum ada sih, cuman banyak banget ya. Maksudnya sekarang tuh chance untuk kita coba berbisnis itu banyak, dan nggak cuman produk gitu. Gue sempat kepikiran kayak apa gue bikin vlog atau gue bikin Hai video. guys. Hai guys gitu. Itu sempat karena kan gue memang punya passion di dunia kulineri.
terus gue kerja juga di bidang F&B, jadi gue cukup punya pengetahuan lah. Digabung lagi gue ada basic desain gitu, jadi kayaknya mungkin suatu saat siapa tahu gue bisa jadi influencer ya Siapa kan, tahu kita siapa nggak, tahu iya. gitu. Influencer aja guys. Oke, mungkin ini agak terakhir ya, tapi ini kan gue ngelihat lu pengalamannya adalah seseorang yang punya dunia yang berbeda di desain gitu. Mm-mm. Terus lu memilih desain untuk salah satu upskill, gitu, upskilling lu dengan waktu yang cukup lama ya, kita 1,5 tahun ya nggak lama sih, singkat Mm-mm. hitungannya, tapi mendapatkan banyak hal gitu. Nah, untuk temen-temen nih yang di luar sana gitu, yang kira-kira sejalan, kok sejalan sih, pengalaman dengan lu lah, dengan beda-beda bidang untuk belajar desain itu ada ininya nggak sih, syaratnya atau apa pesannya atau apa Tips-tips yang ya. menghadapinya, iya Mm-mm. gitu-gitu. Eh, jangan pernah takut untuk mulai dari nol, itu sih, karena gue juga nggak kepikiran kalau gue bakal menemukan banyak hal-hal baru pada saat gue belajar desain. Dulu gue berawal dari kayak, karena gue marketing ya kan, kadang kayak nyinyir gitu loh, kok kayak gitu sih, kok kayak gitu sih. Ternyata pas Gimana gue tuh? masuk, Gimana tuh nyinyirnya? nyinyirnya yang kayak, kok kayak gini sih hasil Oh, desainnya oke. gitu kan, gue maunya ABC gitu, ternyata tidak semudah itu gitu kan. Dan itu memang kayak belajar desain itu secara nggak langsung membuat gue lebih humble, kayak apa yang kita lihat atau apa yang kita menurut kita simple itu ternyata proses untuk membuat itu tuh susah gitu, bisa dibilang susah karena ya berawal dari brief, terus harus dipikirin dulu nanti eksekusinya seperti apa, pemilihan warnanya seperti apa. Nah itu juga nggak mudah gitu. Jadi memang buat teman-teman yang baru mau memulai belajar desain, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah takut untuk mulai dari nol, clean slate, karena apa yang akan kita pelajari itu kita nggak pernah tahu ternyata seluas apa sih gitu ya knowledge tentang desain itu gitu dari awal sampai sekarang. Dan menurut gue desain itu berevolusi. Ya. Jadi yang cuman mungkin awalnya statik, terus bisa jadi bergerak, terus sekarang bisa jadi AI, itu amat sangat luas dan Ya. pengalaman yang luar biasa sih buat gue. Dan harus banyak adaptasi ya. Dan harus banyak adaptasi dan tidak boleh tidak boleh, ya emang kita harus belajar terus. Oke, paling itu aja Galuh. Terima kasih udah dateng ke Sama-sama. Adia Talks di hari ini gitu. Mungkin teman-teman creative people kita akan ketemu lagi di Adia Talks selanjutnya ya. Kita akan ngobrol lagi dengan alumnus IDS yang oke-oke. Oke, selamat hari ini. Oke.